hasil panen padi menggunakan platform Google Cloud. Di sini juga sudah tercantum menu saya. Ke bab pertama ya. Bab pertama, latar belakang dan permasalahan. Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Namun, pengelolaan datanya seringkali tertinggal dibandingkan sektor industri lainnya. Selama ini, proses inventarisasi hasil panen padi di tingkat petani dan pengepul masih mengandalkan pencatatan konvensional berbasis kertas. Kondisi ini memicu beberapa permasalahan krusial, yaitu pertama, kerentanan data. Dokumen fisik mudah rusak, hilang, menyebabkan hilangnya riwayat produksi pangan. Lalu ada inisiatif yang lambat, ketidaktersediaan data real-time menghambat pemerintah atau pihak terkait dalam mengambil keputusan strategis terkait distribusi pangan. Infrastruktur yang mahal, membangun pusat data lokal memerlukan investasi perangkat keras dan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit bagi organisasi skala kecil. Lalu ada rumusan masalah. Bagaimana membangun sistem pendataan hasil panen padi yang aman, efisien, secara biaya, dan dapat diakses dari mana saja tanpa harus mengelola infrastruktur secara mandiri. Lalu ada bab kedua, yaitu arsitektur cloud. Sistem ini mengadopsi struktur decentralized cloud arsitektur berbasis serverless. Arsitektur ini memungkinkan sistem untuk aktif hanya saat terjadi permintaan atau on demand, sehingga mengeliminasi pemborosan sumber daya komputasi. Lalu bab 3 ada teknologi dan layanan cloud. Teknologinya itu menggunakan Firebase. Yang pertama itu ada Firebase Firestore. Cloud Firestore merupakan basis data NoSQL berorientasi dokumen yang dirancang untuk memudahkan penyimpanan, sinkronisasi, dan query data bagi aplikasi web secara global. Cara kerjanya yaitu mekanisme kerja data disimpan dalam bentuk dokumen yang berisi file tertentu yang dipetakan ke dalam koleksi. Itu ada keunggulannya dalam pendataan panen. Firestore memungkinkan sinkronisasi secara real-time. Artinya ketika seorang petugas menginput hasil panen di lapangan, data akan langsung terupdate pada dashboard admin tanpa perlu memuat halaman. Lalu yang kedua itu ada Firebase Authentication. Keamanan identitas merupakan lapisan pertama pertahanan sistem Firebase. Lalu itu ada cara kerjanya itu, sistem ini mengintegrasi protokol identitas terpusat yang mendukung login menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar. Keunggulannya yaitu ada layanan ini menjamin integritas dalam data dengan memastikan bahwa hanya petani atau admin sah yang memiliki kunci akses untuk memodifikasi database. Lalu yang terakhir itu ada Firebase Hosting dan SSL. Aplikasi web di deploy menggunakan infrastruktur hosting mikro milik Google yang dioptimalkan untuk performa aplikasi web modern. Mekanisme kerjanya, aplikasi web didistribusikan melalui Content Delivery Network atau CDN global milik Google, memastikan aplikasi dapat diakses dengan cepat dari lokasi manapun. Keunggulan dalam sistem ini yaitu keunggulan utama layanan ini adalah penyediaan sertifikat SSL secara otomatis
Dengan adanya SSL, seluruh lalu lintas data antara perangkat petani dan server Google dienkripsi menggunakan protokol HTTPS. Lalu bab 4 itu ada tahapan implementasi. Yang pertama itu perancangan skema data NoSQL. Pada tahap awal dilakukan pemetaan data untuk menentukan struktur dokumen di dalam Cloud Firestore. Berbeda dengan database relasional, Firestore menggunakan struktur collection dan dokumen, yaitu ada aktivitas, dan mendefinisikan atribut seperti nama petani, atau string, koordinat lokasi atau geopoint, berat tonase atau number, dan varietas padi atau string. Tujuannya itu memastikan data memiliki format yang konsisten sehingga memudahkan proses pencarian dan pelaporan. Yang kedua itu ada inisialisasi project pada Google Cloud. Tahap ini merupakan persiapan lingkungan kerja di sisi provider cloud. Aktivitas yaitu membuat project baru di Google Cloud Console, melakukan aktivitas bailing dan mengaktifkan API untuk Firebase. Tujuannya itu mendapatkan konfigurasi key atau API key yang unik untuk menghubungkan aplikasi web dengan layanan Firestore dan authentication. Pengembangan web interface. Pengembangan antarmuka aplikasi difokuskan pada kemudahan penggunaan user experience bagi pengguna di lapangan. Membangun from input menggunakan HTML5 atau JavaScript dan mengintegrasikan Firebase SDK dalam kode program. Tujuannya itu menyediakan alat input data yang responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone ataupun laptop tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan. Yang keempat itu ada sinkronisasi cloud. Tahap terakhir adalah menghubungkan fungsi kontrol pada antarmuka dengan database cloud. Mengimplementasikan fungsi add-doc untuk menulis data dan on-snapshot untuk membaca data secara real-time. Tujuannya itu menjamin data yang diketikkan pengguna langsung terkirim melalui jalur SSL dan tersimpan di server Google saat itu juga, sehingga tidak ada jeda waktu antara input lapangan dengan laporan pusat. Kemudian ada di bab 5 itu konfigurasi keamanan. Keamanan sistem dibangun dengan pendekatan berlapis. Yang pertama itu ada autentikasi pengguna. Pengguna wajib melewati verifikasi kredensial sebelum diberikan token akses. Yang kedua itu ada security rules, penulisan aturan pada database Firestore yang membatasi bahwa pengguna hanya dapat mengedit data hasil panen mereka sendiri. Yang ketiga ada transport security. Seluruh domain aplikasi menggunakan HTTPS secara permanen guna mencegah serangan man-in-the-middle. Lalu selanjutnya ada bab 6, pengujian sistem. Dilakukan dengan metode black box testing. Uji konektivitas memastikan data tersimpan dengan benar saat koneksi internet stabil maupun tidak. Yang kedua itu ada uji validasi. Memasukkan data panen dengan format yang salah untuk memastikan validasi data yang masuk ke database. Yang ketiga, uji akses ilegal. Mencoba mengakses database tanpa proses login. Sistem secara otomatis menolak
permintaan tersebut. Analisis biaya cloud ini bab 7. Dengan menggunakan model serverless, biaya operasional ditekan serendah mungkin. Penyimpanan data menggunakan kuota free tier atau gratis hingga 1 GB data. Yang kedua ada operasi baca atau tulis gratis hingga 50.000 pembacaan per hari. Ketiga itu ada sertifikat SSL disediakan gratis oleh Firebase Hosting. Total estimasi yaitu Rp0 untuk operasional skala kecil hingga menengah sehingga sangat efisien bagi kelompok tani. Itu yang terakhir itu ada kesimpulan dan pengembangan. Kesimpulannya itu digitalisasi pendataan hasil panen padi menggunakan teknologi Google Cloud terbukti mampu meminimalkan risiko kehilangan data dan menyediakan informasi yang akurat secara real time dengan biaya Rp0 pada tahap awal. Lalu pengembangannya itu ada integrasi IoT, menambahkan sensor timbangan otomatis yang langsung mengirimkan data ke Playstore. Kedua itu ada dashboard analitik, pengembangan fitur visualisasi grafik untuk memprediksi hasil panen pada musim berikutnya berdasarkan data historis. Ya, terima kasih. Itu tadi dari saya. Kalau ada yang salah atau typo, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.